Saudara, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Saya beri judul adalah mujizat di tengah goncangan. Saya rasa semua perlu ini, ya, perlu yang namanya diingatkan kembali. Mungkin banyak di antara kita udah mulai berpikir gini, udahlah Pak, kayaknya mujizat itu bukan bagian saya. Kayaknya udah lama banget nih nunggu mujizat dan gak jadi. Kesembuhan, pemulihan, promosi, pemulihan bidang keluarga, pemulihan dari ekonomi, dilepaskan dari kebangkrutan, dilepaskan dari utang piutang. Kayaknya itu punya orang lain deh mujizatnya, bukan punya saya. No. Hari ini saya mau mengingatkan kita kembali dan menegaskan bahwa Yesus mati menggantikan kita di kayu salib supaya kita beroleh yang terbaik dari Kristus. Yang mau katakan amin. Aminnya pelan, Anda yakin. Yang mau katakan amin. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini dari satu kisah di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ini bicara mengenai ada satu mujizat yang Tuhan kerjakan. Saudara, di sana dikatakan dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi ada banyak orang sakit di sana, saudara ya. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Oke. Jadi di sana tuh banyak orang sakit, saudara. Waktu Yesus datang ke kolam Bethesda, di sana banyak kerumunan. Gak semua orang kenal Yesus karena itu kerumunan yang begitu banyak, saudara. Tetapi waktu Yesus datang, dari antara banyaknya orang sakit, dan saya tahu hati Yesus adalah untuk orang-orang sakit, di mana Yesus ada, di sana ada kesembuhan. Tetapi kok bisa ya mata Yesus hanya tertuju sama satu orang ini? Yang udah 38 tahun lamanya sakit. Usianya berapa? Gak ada yang tahu. Kalau misalkan dari lahir dia udah sakit, berarti dia usianya 38 tahun. Tapi mungkin juga dia baru usia 5 tahun baru ngalamin sakit, jadi mungkin 38 tambah 5 gitu ya. Jadi Alkitab gak mencatat usianya berapa, tetapi Alkitab mencatat lamanya sakit 38 tahun. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus tahu betul orang ini sudah lama dalam keadaan sakit itu dan sudah lama menantikan goncangan air yang ada di kolam Bethesda. Nah, saudara, mungkin kita seperti orang sakit ini, di mana sudah sekian puluh tahun, sekian tahun kita menanti mujizat. Dan rasanya mujizat cuma sampai depan mata, tetapi belum sampai terjadi dalam hidup kita. Mujizat itu hilang. Pak, kemarin tendernya hampir banget dapat, Pak. Tapi entah kenapa, Pak. Udah mau gol itu tender, tiba-tiba orang lain yang menang, Pak. Same. Kasusnya mirip, ya, sama kan begitu kan? Kayaknya udah di depan mata, kolamnya di situ, Pak. Itu sumber mujizatnya, Pak. Tapi saya lihat orang lain terima mujizat, saya sendiri nggak dapat. Kita lihat mungkin keluarga kita terima mujizat, dipulihkan. Kita lihat teman di komsel kita dipulihkan. Kita lihat teman di gereja dipulihkan. Tetapi kok kita gak alami. Tapi dengar saudara hari ini. Izinkan matanya Tuhan hari ini tertuju pada setiap Anda. Dan yakinkan bahwa mata Tuhan tertuju pada setiap pribadi di tempat ini. Yang mau katakan amin. Nah saudara, saya kupas 3 poin saja secara singkat. Bagaimana respon dari orang ini. Yang akhirnya menentukan kenapa Tuhan pilihnya dia bukan orang lain. Ada banyak orang sakit di sana dan saya percaya Tuhan ingin mereka sembuh. Tetapi kenapa harus dia dulu? Kenapa harus si orang ini lebih dulu? Apa respon dia sih sampai kenapa Tuhan tertuju pada dia? Mari kita lihat ada 3 respon yang saya temukan dalam kisah ini. Yang pertama responnya adalah tetap berharap. Boleh dengan saya katakan tetap berharap. Belum semua, boleh dengan saya katakan tetap berharap. Nah saudara, laki-laki ini sudah 38 tahun sakit dan saya yakin dia sudah cukup lama di sana dan rasa-rasanya kok Tuhan belum jawab, belum ada tanda-tanda. Tetapi yang menarik adalah sekalipun dia harus pulang, saya percaya ini adalah tempat umum. Tempat umum itu nggak bisa selamanya orang di situ, ya, karena semua orang pasti berbondong-bondong di situ. Ada kalanya mereka harus pulang ke rumahnya. Tetapi ya mereka balik lagi gitu. Kenapa orang ini balik lagi ke situ, balik lagi ke situ? Karena satu, saya yakin karena dia punya yang namanya pengharapan. Saudara, waktu seseorang ada di dalam titik terendah dalam hidup dia. Mungkin masalahnya adalah depresi, mungkin masalahnya adalah anxiety, mungkin masalahnya adalah
utang piutang, mungkin masalahnya adalah ekonomi, mungkin masalahnya adalah di ambang perceraian, mungkin masalahnya adalah perjodohan. Rasanya udah gagal lagi. Rasanya kayak nggak ada jodoh buat saya, rasanya kayak udah dunia itu hancur dan kita ada di titik terendah. Saudara, apa yang dapat membuat kita bertahan sebetulnya? Satu, waktu ada pengharapan. Saat seseorang kehilangan yang namanya pengharapan, dia nggak akan bisa bertahan. Tetapi saat seseorang yakin bahwa dia masih punya harapan, maka dia pasti akan lakukan sesuatu karena dia tahu ada pengharapan. Dan kabar sukacita buat Anda dan saya hari ini, apapun masalah Anda, sekalipun mungkin dokter bilang kamu gak bisa sembuh, dengar, pengharapan di dalam Kristus masih ada. Tetap berharap sama Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan orang sakit ini? Mari kita lihat jawaban orang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Ini menarik sekali ya. Yang kedua adalah tetap berusaha. Mari kita lihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Nah, nanti kita akan perhatikan ada sesuatu yang menarik di ayat yang ke-7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, perhatikan jawabannya menarik sekali. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju," saudara perhatikan kata menuju. Boleh dengan saya katakan menuju. "Waktu aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Berarti sekalipun dia tahu dia akan gagal, dan memang terbukti dia gagal. Kalau nggak gagal, dia sudah menjadi the first person yang turun ke kolam itu, artinya dia sudah sembuh. Karena syaratnya begini, waktu kolam digoncang, malaikat Tuhan turun, kolam digoncang, orang pertama yang turun ke kolam itu, sakit apapun nggak peduli, pasti sembuh. Gitu, saudara. Itu term and conditionnya. Nah nyatanya saudara, orang ini yang sudah 38 tahun sakit ini, nyatanya nggak sembuh. Berarti mungkin dia pernah jadi orang yang kedua. Mungkin begitu dia udah, ini mujizat terjadi, orang lain lebih dulu. Nggak jadi. Bertahun-tahun dia lakukan itu. Dia terus berharap, betul ya di poin yang pertama kan. Dia datang lagi ke situ, dia datang lagi ke situ. Dan yang kedua ternyata dia tetap berusaha. Sementara aku menuju, saudara dalam keadaan cacat. Mohon maaf, pasti dengan susah payah dia harus lakukan. Waktu dia menuju, tiba-tiba orang lain sudah mendahului dia. Singkat cerita dia gak pernah jadi the first person, dia selalu gagal. Mungkin itu seperti kita. Pak, saya itu selalu jadi nomor 2 Pak. Gak pernah saya ngalami yang namanya mujizat. Gak pernah saya ngalami yang dikatakan orang itu Pak. Gak pernah Pak, itu kayaknya cuma buat orang lain, bukan buat saya Pak. Karena saya selalu menjadi orang nomor 2. Saya selalu menjadi orang yang gak dianggap Pak. Saya selalu menjadi orang yang di belakang Pak. Saya selalu menjadi orang yang gagal Pak. Hampir berhasil Pak, tapi gagal Pak. Selalu jadi nomor 2 Pak. Gak pernah jadi nomor 1. Dengar saudara hari ini, sekalipun kau selalu menjadi nomor 2. Tuhan melihat semua upaya kita. Tuhan melihat setiap usaha kita. Firman bilang gini, air matamu ditampung dalam kirbatnya. Air mata aja Tuhan tampung, apalagi usaha kita saudara. Engkau yang berusaha sungguh-sungguh supaya bisa ketemu Tuhan. Mencari sungguh-sungguh sekalipun tahu hari ini forecasting bilang ini bakal hujan. Dan saudara tetap memaksakan diri sekalipun harus mengendarai motor ataupun kendaraan umum. Saudara tahu, saudara terus berusaha. Dengar, setiap usaha Anda itu tidak pernah sia-sia. Tuhan mencatat semuanya. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Tapi menariknya jawabannya gini. Tuhan tanya gini, maukah engkau sembuh? Betul ya? Itu yes no question loh. Betul ya? Jawabannya harusnya apa saudara? Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau atau enggak, kan gitu ya, betul ya. Tapi menarik sekali jawaban dia adalah gini, Tuhan, enggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Dia curhat sama Tuhan Yesus.
Hari ini sebenarnya Tuhan kasih pertanyaan sederhana sama kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Tapi Tuhan kan tahu, saya jadi gini kan gara-gara dia. Kita excuses, kita punya banyak alasan, kita punya 1000 alasan untuk berkata, Tuhan kan pasti gak mungkin kan. Lihat orang itu sih gara-garanya, ini kan keadaannya Tuhan. We have so many excuses, kita punya begitu banyak alasan. Padahal Tuhan tanya sederhana loh sama kita, mau gak? Mau pulih gak? Mau sembuh gak? Mau Tuhan, usaha, kerja lebih keras. Lebih sungguh-sungguh buat Tuhan. Cari Tuhan lebih sungguh lagi. Satu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan menghadap dan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di bumi ini. Dan waktu hari itu tiba, kalau Tuhan tanya, apa yang sudah kamu kerjakan untuk aku? Kita tuh gak bisa punya excuses. Kenapa? Karena kita telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua. Tuhan tahu waktu seharusnya kita melangkah, kita malas. Karena kita punya banyak alasan. Kita udah banyak pemikiran. Kita banyak beralasan kepada Tuhan. Tuhan tahu sendirilah kenapa saya gak bisa maju dalam bisnis. Tuhan tahu sendirilah kenapa saya gak bisa punya jodoh. Karena saya kan orangnya introvert. Kita so many excuses. Sampai kita tidak mengizinkan Tuhan bergerak dengan bebas dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sebetulnya gak mau kerja sama Tuhan. Kita terlalu banyak alasan. Yuk hari ini Tuhan tanya lagi dengan pertanyaan sederhana, mau enggak? Kalau jawabannya mau, yuk kerjakan. Yuk bangun. Kita lihat ya, poin yang ketiga ini penting banget saudara ya. Poin ketiga di sini, ini penting banget. Saya mau banyak tekankan di poin yang ketiga. Di poin ketiga adalah tetap percaya. Begitu dia udah curhat panjang lebar, Tuhan cuma bilang gini, ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9, enggak ayat 10 saudara. Ayat 9 langsung. Immediately, langsung gitu saudara ya. Dan pada saat itu juga, enggak besoknya, enggak lusanya, enggak 2 jam kemudian. Dan pada saat itu juga, Alkitab mencatat, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Move on. Ini waktunya kita untuk bangun. Apapun keadaan kita yang membuat kita malas. Malas cari Tuhan, malas berusaha, malas belajar, malas menambahkan wawasan, malas. Bangun. Dan berikutnya apa? Angkat tilam. Saudara, bicara tilam, ini adalah alas di mana tempat dia duduk sebagai orang timpang, sebagai orang lumpuh. Saya tuh pelihara hewan namanya sugar glider. Saudara tahu sugar glider? Yang tahu boleh lambaikan tangan. Banyak yang tahu ya. Nah saya pelihara sugar glider saudara. Gimana sih cara bonding sama sugar glider? Tahu ya? Caranya gampang. Kaos yang bekas kita tidur, yang dimana itu ada baunya kita taruh di deket dia, taruh di kandangnya. Kalau bisa masukin di dalam tempat tidurnya. Jadi dia tidur sama baunya kita begitu. Nanti dengan sendirinya lama-lama dia akan hafal dengan baunya kita dan dia akan bonding. Betul nggak? Halo, setuju dengan saya? Apa hubungannya dengan tilam? Saudara, itu tilam mungkin sudah 38 tahun nemenin orang itu. Mohon maaf, mungkin baunya dia sudah di situ. Apa tilam? Masa lalunya. Apa tilam? Yang melekat sama dirinya. Yang membuat dia susah untuk bergerak, yang membuat dia berkata mungkin, gak mungkin lah, gak bisa lah. Gini saudara, ini orang udah 38 tahun sakit. Anggaplah usianya 38. Anggaplah dia dari lahir sakit. Anggaplah ya 38. Dia ketemu sama seseorang yang dia gak kenal ya, betul ya? Karena Alkitab gak mencatat dia lihat Yesus, lalu dia kenal Yesus yang penyembuh. Enggak, dia gak kenal siapa Yesus. Tapi waktu ketemu orang ini, ada seseorang yang umurnya lebih muda dari dia, karena Alkitab mencatat Yesus itu memulai pelayanannya usia 30 tahun dan mengakhirinya 3 tahun setengah. Jadi usia Yesus cuma sampai 33 tahun setengah. Oke? Jadi setua-tuanya Yesus pada saat itu hidup, itu lebih muda usianya dari usia orang tua yang 38 tahun ini. Dan buat orang Yahudi, usia makin mendekati 40 itu adalah usia mature. Karena angka 40 itu menjadi titik tolak, dia menjadi orang yang disebut dengan dewasa buat orang Yahudi. Nah,
38 tahun ini jauh lebih dewasa daripada yang 30 tahun. Dia lihat anak muda usia 30 tahun yang usianya lebih muda, tiba-tiba dia tanya gini, mau gak sembuh? Saudara, kalau saya jadi orang lumpuh itu, mungkin saya berpikir gini, dia gak tahu apa? 38 tahun, udah profesional dengan penyakit ini. Dan udah coba ribuan kali aku berdiri. Dia nawarin buat gue bangun. Jangan-jangan dia mau bikin gue malu depan orang. Tapi kalau gue berdiri gue jatuh gimana? Lu mau tanggung? Lihat loh. Banyak sekali sudut pandang yang bisa dilihat dari sudut pandang orang lumpuh ini. Setuju gak saudara? Kita sebagai orang yang sudah 38 tahun punya sebuah kekurangan. Kita akan bilang bahwa memang kita begini. Betul ya? Normal dong. Sudah 38 tahun Anda membuktikan bahwa Anda tidak bisa punya pacar. Kenapa? Tiap kali pagi PDKT aja orang udah kabur. Maka engkau akan melabelkan diri Anda dengan satu kata, aku memang terlahir jomblo. Betul gak? Normal itu mah. Sama. 38 tahun dia ada dalam kondisi yang sama dengan penyakitnya. So, dia pasti sudah melabelkan dirinya, aku memang penyakitan. Satu kali dia ketemu sama anak muda. Tiba-tiba anak muda ini dengan lantang berani berkata, mau gak kamu sembuh? Pantas aja dia gak jawab mau atau enggak, sudah. Kalau yang nanyanya usia udah 50, terus dia cerita dulu, tahu gak, saya ini hamba Tuhan. Nih lihat foto-foto, kalau saya KKR banyak yang sembuh. Mungkin kalau dikasih lihat foto begitu, kita mulai, oh oke. Ya, mau denger gitu kan. Lah ini Yesus gak memperkenalkan diri tiba-tiba. Dia bilang gini, mau sembuh gak? Dia ngomong panjang lebar, Tuhan cuma bilang gini, bangun, angkat tilam, berjalan. Cuman satu yang bisa membuat orang ini melakukan itu, apa? Believe, percaya. Hari-hari ini kita punya so many excuses untuk bilang gak bisa, gak mungkin. Tetapi hari ini kita punya satu alasan untuk tetap percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini. Saudara, jangan pernah bilang bahwa mujizat ini bukan milik kita. Kenapa? Yesus memilih, saya ulangi, Yesus memilih untuk mati di kayu salib. Dia punya pilihan untuk tidak mati di kayu salib. Yesus menyerahkan dirinya untuk bisa diciduk sama orang Roma. Kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya, Yesus tidak bisa diserahkan. Ingat di Taman Getsemani, di malam yang gelap itu, banyak orang datang dengan pentungan, dengan peralatan untuk siap ngegebugin Yesus, dipimpin sama Yudas, si pengkhianat. Ingat cerita itu? Yesus tanya gini, di kitab Yohanes jelas banget dikatakan ini. Siapa yang kalian cari? Lalu di antara mereka mulai ngomong, Yesus orang Nazaret itu, kami cari dia. Yesus bilang gini, I am that I am. Kalimat yang sama yang diucapkan oleh Allah waktu dia bertemu dengan Musa. Waktu Musa tanya, siapakah engkau? Aku adalah aku. Apa yang terjadi waktu Yesus berkata, akulah dia. Alkitab mencatat, semua orang itu mundur dan rebah. Ini bukan lagi KKR, saudara. Ini karena kuasa yang begitu besar yang ada di dalam diri Yesus. Yesus tuh gak bisa ditangkap, saudara. Yesus tuh gak bisa dibunuh. Yesus cuma bisa mati waktu apa? Waktu dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Disitulah Yesus mati. Yesus tuh gak bisa mati. Kalau Yesus gak memilih untuk mati. Yesus tuh gak mungkin ditangkap kalau gak memutuskan untuk ditangkap. Pertanyaannya kenapa Yesus memilih untuk ditangkap, digebugin, disiksa, dianiaya? Karena mengasihi kita, saudara. Nah sekarang pengorbanan yang udah begitu luar biasa dia lakukan, terus kita bilang gini, Yesus mujizatnya kayaknya buat orang lain deh, bukan buat saya. Gak salah.
Saya mau menyadarkan kita semua bahwa mujizat itu memang masih ada. Dan mujizat itu buat Anda dan saya. Katakan amin. Artinya semua tanpa terkecuali siapapun kita yang hadir di tempat ini. Mau sedosa apapun kita, mau seburuk apapun sifat kita. Mau apapun masa lalu kita dengar ini. Mujizat itu buat Anda. Dan terjadi saat kita mau. Amin. Sama seperti dia. Mujizat itu terjadi waktu kapan? Dia mulai percaya. Tetapi lihat ini, dia harus bangun, dia harus angkat tilamnya. Dia harus mulai melupakan, menghadapi trauma masa lalunya. Tilam adalah baunya dia waktu dia sakit. Dia harus meninggalkan itu. 38 tahun dengan semua pemikiran-pemikiran yang sudah ada di dalam pikirannya. Dia harus tinggalkan itu. Dia harus mulai move on. Dia harus mulai melangkah. Kita tahu tiap kali, waduh Pak, kalau lagi kayak gini Pak, biasanya gejala kecemasan saya muncul Pak. Lalu akan begini, akan begini, lalu begini. Kita sudah hafal dengan caranya. Tapi kalau orang ini terus cuman melihat dengan tilamnya, dia gak akan pernah bangun, saudara. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita, bangun. Angkat tilammu, lupakan trauma masa lalumu. Pak, saya jadi gini tuh karena pacar saya Pak. Pak, saya jadi gini tuh karena si itu Pak. Mau gak kita lupakan itu semua? Dan kita mulai move on. Mulai berjalan melangkah lagi gak apa-apa dari nol. Bersama dengan Tuhan. Kita melakukan perkara yang hebat. Amin. Halo. Muka-mukanya gak percaya gitu ya sama saya ya. Saudara jangan percaya sama saya, saudara percaya sama firman. Karena saya hanya akan ngomong kosong kalau tidak firman yang bicara. Tetapi ini firman sedang bicara pada setiap kita. Artinya saya berani mempertaruhkan seluruh hidup saya. Kenapa? Karena saya sedang bicara soal firman yang hidup. Firman yang benar. Firman yang dibuktikan dari tahun ke tahun, abad ke abad kebenarannya. Saudara, percayalah. Mujizat Tuhan sediakan sampai hari ini buat setiap kita. Engkau yang lama sakit. Engkau yang ngalami masa ketakutan. Hari-hari ini banyak banget orang ngalami takut, saudara. Banyak sekali DM masuk ke dalam Instagram saya dan berkata, Pak tolong doakan saya. Saya takut. Masa depan takut banyak hal. Dengar ini saudara, apapun ketakutanmu. Tuhan menanggung itu semua di kayu salib buat kita. Saudara, menarik sekali gini ya. Kolam Bethesda, saya tutup dengan ini, saya undang imam musik. Kolam Bethesda ada di dekat pintu gerbang domba. Saudara perhatikan kata pintu gerbang domba. Hari ini udah gak ada The Sheep Gate. Sekarang ganti namanya adalah The Saint Stephen Gate. Ya. Stefanus mati dibunuh di situ. Jadi dinamakan The Saint Stephen Gate. Kenapa saya bahas ini? Bukan gara-gara namanya mirip sama saya, saudara, bukan ya. Tetapi pintu gerbang domba ini adalah waktu pertama kali Nehemia kembali membangun tembok Yerusalem yang runtuh pada zaman Nehemia. Nehemia memulai dengan pintu gerbang domba dan mengakhirinya di pintu gerbang domba. Kenapa dinamakan pintu gerbang domba dulu? Karena melalui pintu gerbang itulah domba-domba yang mau disembelih, domba-domba yang dikorbankan di bait suci itu masuk lewat pintu gerbang itu. Maka dikatakan itulah pintu gerbang domba. Saudara, pertanyaan saya adalah, siapakah domba Paskah kita? Kristus. Dia sudah mati menggantikan Anda. Saudara perhatikan kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sampai dia merelakan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul? Halo? Tahu ayat itu ya? Sangat terkenal. Kitab Yohanes. Nah saudara, mungkin kalau kita cuma dengar gini, kita cuma bilang gini, oke, begitu besar. Oke, besar. Seberapa besar? Nah, seberapa besar ya? Saya buka ini. Yang sudah menikah punya anak. Boleh lambaikan tangan? Cukup banyak. Saudara gini, yang sudah menikah punya anak. Saya sudah menikah, anak saya 3. Saudara gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. The only son. Saya punya anak laki-laki berusia 4 tahun, yang paling kecil. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya harus mengorbankan anak saya untuk orang lain. Ada yang mau di sini korbanin anaknya Bapak Ibu?
untuk orang lain? Bagaimana bisa? Kalau bukan karena begitu besar kasih Allah buat Anda dan saya. Saya kalau ingat-ingat tahan dulu. Karena begitu besar kasih Allah buat Anda, buat Anda, buat Anda, buat saya. Dia relakan anaknya mati. Bahkan di satu momen, Bapa memalingkan wajahnya dari anaknya. Bapa di mana rela melihat anaknya disiksa. Bapa di mana rela memalingkan wajah saat anaknya berteriak kesakitan. Tidak ada. Tapi ada satu momen di saat Yesus disalib, menanggung dosa, sakit penyakit, malapetaka, kutuk, semua dia tanggung. Di titik itulah Bapa harus memalingkan wajahnya. That's big. Itu besar, saudara. Dan dia lakukan buat Anda dan saya. So, kalau dia lakukan itu, gak mungkin. Gak mungkin Tuhan akan membiarkan engkau tetap dalam keadaanmu yang terpuruk. Gak mungkin. Yakinkan dirimu hari ini, bahwa keluar dari ruangan ini, kamu adalah orang yang diberkati. Kamu adalah orang yang disembuhkan. Kamu adalah orang yang dipulihkan. Kamu adalah orang yang berhak untuk menerima yang terbaik. Kamu adalah orang-orang yang dilayakkan. Yes. Waktu keluar dari tempat ini, berjalanlah seperti demikian. Hiduplah dengan cara demikian. Berfikirlah dengan cara demikian. Sehingga kita menjadi orang yang berbeda. Kalau enggak kita cuma datang beribadah, pulang kita menjadi orang yang sama. Masalahnya tetap di situ. Tidak ada penyelesaian. Yang sakit tetap sakit, yang bermasalah tetap bermasalah, yang minder tetap minder, apalagi yang masalah, yang sakit hati tetap sakit hati, gak ada yang berubah. Tetapi kalau kita mengerti ini, bahwa Yesus lakukan semua itu hanya untuk mengganti kita, maka kita pulang dengan sebuah keyakinan. Aku tenang, karena Yesus mengganti aku. Yesus menukar semua yang buruk dalam hidupku untuk menjadi yang baik. Amin. So gak ada lagi kata gak bisa sembuh. Pasti bisa sembuh. Amin. Gak ada lagi kata gak bisa pulih. Pasti bisa pulih. Gak ada lagi kata gak bisa gak bisa pulih dari ekonomi. Gak ada. Pasti bisa, saudara. Karena Tuhan sudah mati untuk itu semua. And the last thing. The last but not the least. Saudara lihat waktu Yesus ditancapkan dengan mahkota duri. Kenapa sih harus pakai mahkota duri? Bukan karena orang Roma iseng, bukan. Tetapi kita perlu mengerti gini, saudara yang bulak-balik masalah dengan keuangan, bulak-balik masalah dengan pekerjaan. Saudara dengar ini, baik-baik. Waktu Adam jatuh dalam dosa, kutuk masuk karena dosa Adam. Kutuk membuat Adam harus berpeluh, berkeringat, bersusah payah untuk mengusahakan tanah supaya tanah memberikan hasil. Baca itu ya dalam firman Tuhan, oke? Tetapi Adam yang kemudian akan menjadi Adam yang menyelamatkan. Siapa Adam yang kemudian? Yesus. Waktu Yesus ditaruh mahkota duri dan duri itu ditancapkan, darah mengalir. Saudara, waktu darah itu mengalir, setiap tetes darah itu membalikan keadaanmu dari kutuk Adam menjadi berkat Kristus. Engkau tidak lagi perlu berpeluh untuk mencari bisnismu. Karena engkau adalah orang-orang yang diberkati. Tangkap ini, saudara. Saya ngomong gini bukan berarti kita harus jadi orang yang malas-malasan. Bukan. Kita harus kerja lebih sungguh dari orang dunia, saya setuju. Tetapi kita harus ngerti bahwa yang membuat kita berhasil adalah tangan Tuhan. Bukan peluh kita. Karena peluh Adam membuat kita hidup dalam kutuk. Tetapi peluh Kristus, yaitu darahnya, menebus semua peluhmu. Sehingga engkau bisa berkata, tenanglah hai jiwaku. Sebab Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku.